Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yakni judulnya Analisis Throughput dan Routing Overhead, Protokol DSDV terhadap variasi postan. Boleh dilanjut? Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Hana Indah Nafisa dengan NIM 11012231787 dan tentu saja dalam melaksanakan tugas besar ini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Muhammad Dawam dengan NIM 11012100429. Selanjutnya ada Bayu Dwi Pangestu dengan NIM 11012100293. Selanjutnya ada Fahriyadi Rešad dengan NIM 11012100301. Selanjutnya ada Farhan Ramadan Rupaha dengan NIM 11012100362. Dan yang terakhir ada Imam Fadil Abdurrahman dengan NIM 110122382. Boleh di next. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang yang kita gunakan dalam tugas besar kali ini. Dalam era teknologi yang terus berkembang, jaringan ad hoc menjadi salah satu solusi yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi nirkabel atau wireless yang fleksibel dan juga dinamis. Untuk protokol Destination Sequence Distance Factor atau DSDV adalah salah satu protokol routing proaktif yang sering digunakan pada jaringan ad hoc. DSDV menggunakan tabel routing yang diperbarui secara berkala untuk menjaga konsistensi informasi jalur di seluruh jaringan. Boleh di next. Baik, pada tugas kali ini kita mengidentifikasi beberapa masalah. Yang pertama ada kinerja protokol DSDV pada jaringan ad hoc. Selanjutnya ada pengaruh variasi post time terhadap kinerja jaringan. Selanjutnya ada trade-off antara throughput dan juga routing overhead. Dan optimasi parameter protokol DSDV dan juga relevansi penelitian terhadap aplikasi nyata. Oke, Baik, baik. selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada batasan masalah dari percobaan yang kami lakukan. Di mana di sini yang pertama ada fokus parameter dan variabelnya. Terus yang kedua di sini ada model simulasi dan mobilitas. Terus yang ketiga di sini ada lingkungan dan asumsi jaringan. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dari percobaan yang kami lakukan. Yang pertama, di sini memahami bagaimana variasi post time yang mempengaruhi throughput jaringan pada protokol routing DSDV dalam skenario jaringan ad hoc. Kemudian yang kedua, mengkaji hubungan antara perubahan post time dengan jumlah paket kontrol yang dihasilkan untuk pembaruan tabel routing dalam protokol DSDV. Terus yang ketiga, yang terakhir, mengidentifikasi nilai post time yang menghasilkan kinerja optimal, yaitu keseimbangan terbaik antara throughput yang tinggi dan routing overhead yang rendah. Boleh next. Selanjutnya di sini ada manet. Manet adalah jaringan dengan topologi dinamis yang terdiri dari node-node bergerak tanpa adanya kontrol pusat. Dalam manet, node berkomunikasi satu sama lain melalui node perantara, yaitu node normal yang berada di jaringan yang sama dan bertanggung jawab untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Karakteristik karakteristik magnet yaitu ada 5. Yang pertama di sini ada topologi dinamis, yang kedua ada infrastruktur bebas, yang ketiga ada multi hop routing, yang keempat ada sumber daya terbatas, dan yang kelima yang terakhir itu ada konektivitas temporer. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada keunggulan dan kelemahan dari magnet itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk keunggulannya itu fleksibilitasnya sangat tinggi. Yang kedua di situ ada mobilitasnya dan yang terakhir di situ ada efisiensi biayanya. Nah, untuk kelemahannya di sini ada kerentanan keamanan, kemudian yang kedua ada overhead yang tinggi dan yang ketiga di situ ada kinerja yang terbatas. Kalau di next. Lalu akan saya lanjut. Protokol routing di jaringan ad hoc. Protokol routing adalah mekanisme yang digunakan untuk menemukan jalur optimal dalam pengiriman data dari sumber ke tujuan dalam suatu jaringan. Pada jaringan ad hoc, protokol routing harus mampu menangani perubahan topologi yang dinamis akibat pergerakan node serta keterbatasan sumber daya seperti daya baterai dan bandwidth. Tantangan dalam routing, yang pertama ada topologi dinamis, yang kedua ada loop routing, ketiga overhead tinggi, yang keempat sumber daya terbatas, dan yang terakhir ada keamanan. DSDV. DSDV atau Destination Sequence
Distance Vector merupakan protokol routing proaktif yang dirancang khusus untuk jaringan ad hoc. DSDV didasarkan pada algoritma distance vector dengan penambahan nomor urut atau sequence number untuk menghindari loop routing. Setiap node dalam jaringan DSDV menyimpan tabel routing yang diperbarui secara berkala untuk memastikan jalur ke semua node selalu tersedia. Kelebihan DSDV sendiri, yang pertama ada stabilitas jalur, yang kedua pencegahan loop routing, yang ketiga cocok untuk topologi stabil, dan kekurangannya, yang pertama ada overhead tinggi, yang kedua kurang efisien untuk topologi dinamis, dan keterbatasan skalabilitas. Untuk pause time, pause time memainkan peran penting dalam simulasi jaringan ad hoc, terutama untuk memahami dampaknya terhadap performa protokol routing. Beberapa pengaruh utama pause time terhadap model mobilitas adalah pause time tinggi, node node cenderung berhenti lebih lama, menghasilkan topologi yang lebih stabil dan memiliki lebih sedikit pembaruan jalur pada protokol routing, sehingga overhead berkurang. Pada pause time rendah, node sering bergerak, menyebabkan perubahan topologi yang cepat. Protokol routing harus sering memperbarui tabel jalur, meningkatkan overhead, dan mempengaruhi throughput. Baik, selanjutnya ke pembahasan throughput. Throughput adalah ukuran kecepatan transfer data yang berhasil dikirim dari sumber ke tujuan dalam jaringan dalam satu satuan waktu. Throughput biasanya dinyatakan dalam satuan bit per detik atau biasa disebut bps, kilobit per detik atau kbps, atau megabit per detik yaitu mbps. Sedangkan selanjutnya kita akan membahas tentang routing overload. Kalau routing overload sendiri merupakan jumlah data tambahan atau overhead yang dihasilkan oleh protokol routing untuk mengelola jalur komunikasi di dalam jaringan. Biasanya overhead ini berupa paket kontrol seperti pembaruan, tabel routing, pencarian jalur, atau konfirmasi dari jalur tersebut. Baik, selanjutnya eh, di sini dapat kita lihat eh, merupakan flowchart yang mana flowchart ini menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam menjalankan simulasi jaringan yang akan kita lakukan menggunakan simulator. Yang mana pertama kali ketika kita akan mensimulasikannya, sebelum itu kita akan menyeting terlebih dahulu parameter default yang diperlukan, mulai dari channel, terus propagation modelnya, MAC address, type-nya, sampai ke antenanya. Selanjutnya, kita akan melakukan create simulator objeknya itu sendiri. Selanjutnya akan melakukan setting trace file, yang mana trace file itu nantinya berfungsi untuk menentukan atau mencatat log aktivitas yang ada. Terusnya akan men-setting num file-nya. Kalau num file sendiri berfungsi untuk memvisualisasikannya nanti. Selanjutnya ada konfigurasi wireless node dan define area simulatornya. Eh, dan langkah selanjutnya melakukan create mobility serta traffic dari skemanya. Dari yang mana apabila settingan tersebut sudah kita lakukan semua, maka simulator baru dapat bisa dijalankan atau baru dapat kita jalankan. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan mengenai analisis trafik dan throughput. Nah, di sini pada simulasi yang kita kerjakan, itu kita melakukan 10 kali percobaan, di mana dengan menggunakan traffic 2 dan post time-nya itu dari 10 hingga 60. Selanjutnya itu menggunakan traffic 16 dari post time 10 sampai 60. Nah, di sini traffic ini dalam konteks simulasi jaringan ini adalah beban komunikasi atau jumlah aliran data antara pasangan pengirim dan penerima sih dari jaringan. Nah, untuk yang pos tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, untuk source code-nya sendiri, di sini kami menggunakan source code-nya yang dinamis karena datanya ini selalu berubah, terjadi perubahan. Nah, untuk dilakukan perubahannya itu terdapat pada variabel dengan uh, parameter vol SC dan TR, di mana itu kita hanya mengganti uh, penyimpanan dari folder yang sudah diberikan. Nah, untuk protokolnya sendiri itu kita menggunakan protokol DSDP. Nah, bisa dilihat pada gambar traffic 2 dan pos 10 time, dan pada traffic 2 dan pos time-nya 20. Boleh di next. Oke, di sini
uh, kita itu melakukan pengujian tetap menggunakan traffic kedua dan itu menggunakan postemnya 30. Hanya mengubah nama filenya sesuai dengan traffic dan post yang digunakan. Body next. Nah, selanjutnya ini menggunakan nilai traffic 2 dan postemnya 50 dan yang sisi kanan itu menggunakan traffic 2 dan postemnya 60. Next. Dan pada pengujian yang ini mengubah nilai si trafficnya itu mengubah jadi 16 dan untuk postemnya itu dimulai lagi dari awal itu dari 10 hingga ke 60. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Next. Baiklah, untuk selanjutnya ada masih sama seperti sebelumnya. Di sini menggunakan traffic 16. Untuk pause time-nya di sebelah kiri ada 30 dan yang sebelah kanan ada 40. Boleh di next. Dan untuk dua pengujian terakhir itu trafficnya 16 sama seperti sebelumnya dan pause time-nya itu 50 dan 60. Next. Nah, untuk analisisnya di sini ada dua bagian yang dapat dianalisis. Yang pertama itu pause time-nya dan kedua itu traffic-nya. Pause time itu dia mempengaruhi dinamika topologi jaringan karena dia menentukan seberapa sering si node itu mengubah posisinya. Dengan nilai pause time dari 10 sampai 60, dia itu bisa merubah stabilitas dari jaringan antar node tersebut. Nah, untuk trafficnya, traffic 2 itu jauh lebih ringan dibanding traffic 16. Pengaruhnya itu terdapat di pergerakan node dan beban jaringan yang harus diamati karena hasilnya itu eh, menunjukkan kalau kombinasi pause time rendah dan traffic tinggi menciptakan dinamika jaringan yang jauh lebih kompleks. Nah, kalau pause time-nya tinggi tapi trafficnya ringan menciptakan jaringan yang lebih stabil. Next. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa hasil post time dan traffic secara langsung mempengaruhi dinamika dan performa jaringan yang telah dirancang oleh simulasi ini. Post time kalau kecil dengan trafficnya tinggi, dia menciptakan kompleksitas jaringan, tapi kalau post time-nya besar dengan traffic rendah, menciptakan hasil performa yang stabil. Variasi konfigurasi ini memberikan uh, insight penting dalam memahami bagaimana kombinasi parameter tersebut mempengaruhi efisiensi protokol routing DSDV yang digunakan ini. Untuk saran ke depannya, pengujian dapat dilakukan dengan variasi jenis traffic tambahan seperti video streaming atau VoIP atau Voice over IP untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang performa jaringan. Selain itu, protokol routing yang lebih adaptif seperti AODV atau DSR dapat disarankan untuk digunakan pada konfigurasi jaringan dengan post time yang kecil dan traffic tinggi. Pengujian skala jaringan yang lebih besar juga perlu dilakukan untuk mengamati pengaruh skalabilitas terhadap performa jaringan. Lalu juga analisis terhadap konsumsi energi node juga penting untuk memahami dampak traffic dan mobilitas pada daya tahan baterai perangkat jaringan dari manet tersebut. Boleh dilanjut? Baik, sekian presentasi yang sudah kelompok 5 dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.